Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dan bersilaturahmi di ruangan Zoom. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asta, Bu Tika, Pak Manu yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Hari ini saya selain ingin diskusi tentang segala hal yang berhubungan antara aplikasi MCM atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Mandiri, saya juga ingin bersilaturahmi karena sepertinya sejak saya duduk di sini belum pernah ya Mbak Asta saya ngobrol dengan tim Mandiri. Sudah setahun saya menggantikan Bu Wisnu, sepertinya baru hari ini saya bisa bertatap muka langsung walaupun hanya lewat Zoom dengan Pak Ibu dari Mandiri. Siap Ibu. Saya juga Mbak Kasta kayaknya baru sekali ya Mbak ketemu ya Mbak Kasta. Iya Ibu, baru sekali Bu, betul Bu. Iya. Kalau ketemu di jalan nggak pernah jangan-jangan Mbak Kasta. Apalagi nggak pernah ketemu ya Pak Manu ya. Yang jelas pakai masker sih Bu. Iya. Nanti mantap aja di. Apalagi nih saya nggak bisa lihat Pak Manu apa wajahnya mana juga saya nggak bisa lihat nggak. Jadi kalau nggak kenal ya mohon dimaklumin ya Pak. Supaya kenal nanti buka bersama Bu. Halo Ibu. Baik Ibu. Kalau nggak lihat wajahnya saya nggak kenal Pak Manu. Apa kamu? Kita mungkin diskusinya sampai aja Bu Kasta, Bu Tika, Pak Manu terkait MCM 2 ini. Mungkin kemarin kendalanya yang kami hadapi sudah disampaikan oleh Mas Amin. Yang kami minta itu sudah dijawab sebenarnya kemarin lewat email, tapi kami ingin memastikan lagi. Sampai detik ini kan masih sering ya Pak ada kendala dengan MCM 2. Kami juga kan bukan hanya kami yang memakai MCM ini, tapi dari level sekolah, cabang, perwakilan, bidik dan kami. Nah, ini tadi diinfokan juga dari Mas Amin kalau MCM 1 itu masih bisa dipakai. Bisa sampai kapan Pak kira-kira MCM 1 dipakai itu? Kalau misalkan ini MCM 2 ini sering ada kendala, kami rencana itu akan memberikan informasi ke sekolah cabang itu kita pakai MCM 1 aja dulu untuk kelancaran ini pengajuan MCM. Boleh tahu tidak Pak sampai kapan MCM 1 itu dibuka? Sebenarnya gini ya Bu, kita MCM 1 itu dibuka sebenarnya sampai dengan targetnya tahun lalu itu sampai dengan Q1 atau Q2 ya Bu. Berarti Maret yang terakhir. MCM 1 dan MCM 1 itu dibuka. Kalau kondisinya saat ini itu kemungkinan bisa sampai dengan akhir tahun, tetapi memang untuk nasabah-nasabah yang sudah dimigrasi sih kita sih berharapnya tidak menggunakan lagi MCM 1 karena ada dari tim IT kami Bu itu yang agak keberatan gitu ya, maksudnya maintain 2 aplikasi sekaligus MCM 1 dan MCM 2. Nah, kalau boleh tahu Bu, kendala-kendala yang sering dihadapi di MCM 2 saat ini apa aja Bu? Selain yang ini ya, yang kemarin disampaikan sama Pak Bayu atau Pak Amin ya, untuk untuk mutasi atau transaksi status inquiry. Itu kan kemarin dari Pak Bayu menginformasikan kalau transaksi status inquiry itu yang digunakan ada Yasarini gitu ya Bu ya, dimana di kolom A itu ada rekening, ada kolom rekening gitu ya. Kolom rekening. Kebetulan menyangkut dengan aplikasi lain Pak.
Ya, kami ada aplikasi lain yang menggunakan ini transaksi status yang ada di MCM ini. Jadi kalau misalkan, dengan tampilan yang ada di MCM 2 ini memang tidak bisa dipakai itu aplikasinya yang sudah kami pakai, sudah kami punya itu. Jadi emang agak menyulitkan Pak. Makanya kemarin sempat kami coba mintakan ke Mandiri, apakah bisa diusahakan bila tampilannya transaksi status itu disesuaikan lagi dengan tampilan yang ada di MCM 1. Wah, Oke, mohon izin Bu Feni, Pak Asmano, Mbak Tika. Pertama-tama terkait dengan yang disampaikan dengan Bu Feni, kami dari Bank Mandiri ini izin Bu, kami timnya ini kan sebenarnya ada saya, ada Mas Mano, ada Mbak Tika, sama yang mungkin sehari-hari biasa ketemu Mbak Sri ya Bu ya. Mungkin mohon pertama-tama mohon maaf Ibu kalau karena kondisi sekarang ini ya bukannya excuse juga ya, ternyata jadi menghalangi silaturahmi secara tatap muka. Malah harusnya kan kita lebih sering lah ketemu ya, apalagi kan udah seperti saudara sendiri lah ya Bu ya hari ini dengan Bank Mandiri gitu Bu ya. Jadi pertama kali mohon maaf Bu kalau belum sempat tatap muka secara intens sama Ibu dan rekan-rekan seri lainnya. Yang kedua terkait dengan peralihan dari MCM 1 ke MCM 2 Bu, mungkin nanti Mas Mano bisa juga nambahin Mas. Memang kan sebagaimana yang diusung oleh Bank Mandiri ini Bu, kita kan sekarang mau beralih ke digital ya Bu ya. Jadi kita harapannya itu MCM 2 itu sebenarnya harusnya lebih baik. Cuman memang dengan adanya peralihan dari MCM 1 ke MCM 2 tentunya mungkin ada hal-hal yang sifatnya baru dan mungkin belum familiar sama Bapak Ibu yang biasanya menggunakan MCM 1 ke MCM 2. Nah, untuk itu mungkin dengan rapat ini kami tentunya harapkan apa aja sih yang menjadi masukan dari Yasar ini yang bisa kita perbaiki lagi, dan mungkin mohon bantuan dari timnya Pak Mano untuk bisa pendampingan yang lebih intens ke Yasar ini. Dan terkait dengan yang jangan, harapannya sih kalau bisa sebelum kita belajar yang MCM 2 yang MCM 1 dulu deh gitu ya Bu ya. Nah itu kan memang dari mulai Januari saat Ibu Feni info ke Kasta, saya udah koordinasikan ke Mbak Vika sama ke Pak Mano. Nah memang ternyata prosesnya itu ada prosesnya itu Bu, karena memang otomatis tuh Bu langsung pindah ke MCM 2 kan. Tapi mungkin Mbak Vika boleh info nanti update-nya ya Mbak ya terkait dengan Yasar ini nih udah pakai lagi MCM 1 nanti per kapan dan bisa sampai kapan lagi. Dan kalau kan mau nggak mau nih Bu, pasti otomatis kita akan ganti nih Bu ke MCM 2 karena MCM 1 nih akan kita tinggalkan nih seperti yang tadi Pak Mano bilang, karena orang di balik MCM 1-nya juga mungkin udah. Tapi kalau sejauh ini sih udah sebulan ya Mas Amin, sebulan baru sebulan ya kita pakai MCM 2. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Ada masalah sih sebenarnya. Maksudnya kalau untuk belajarnya sendiri baik dari sekolah terbang sampai ke kami itu sebenarnya nggak terlalu banyak masalah Mbak, karena ya hanya sedikit penyesuaian, maka nggak terlalu bermasalah buat kami. Cuman ya itu kok permasalahan yang kemarin kami sampaikan ke Mandiri mungkin masih bisa ditampilkan di sini. Yang saya sering kalau saya sendiri, saya pribadi itu transaksinya itu apa ya panjang ya, down gitu ya panjang, jadi sering sekali karena server gitu, sering kayak gitu kan terus buka laptop itu kan nggak setiap detik kami mantengin laptop, juga pas lagi buka laptop misalkan lagi rilis lagi lihat MCM kok servernya kok nggak bisa connect gitu, kayaknya kesel gitu kan. Kalau pop up-nya Pak, pop up Masih ketutupan. Tapi mungkin kami lihat perkembangannya sampai bulan ini kali ya Pak, kalau misalkan sering sekali servernya bermasalah, mungkin kami minta sampai setidaknya sampai bulan Juni untuk dibuka MCM 1-nya. Ini MCM 1 Bang. masih bisa berarti ya Pak? Masih bisa.
Baru dibuka itu kemarin bulan Februari sepertinya Pak. Tapi yang NCM 2-nya Bapak Bayu bisa login nggak? Bisa. Bisa juga ya berarti. Bisa. Ya monggo aja sih Bu. Tapi nanti di sisi pencatatannya aja Bu, transaksi inquiry-nya. Ketika beralih dari MCM 1 ini, misalnya nih Bu nih, MCM 1 si makernya bikin transaksi ya Bu. Nah Bu Feni itu Bu nanti pas saat approve-nya jangan di MCM 2 karena nggak akan masuk di MCM 2, tetap di MCM 1. Nah untuk reportingnya juga akan ada di MCM 1, tidak akan beralih ke MCM 2. Iya. Sementara nanti Kayaknya juga kita yang terakhir sih Pak, kalau misalkan nanti terlalu banyak masalah atau terlalu banyak kendala, nanti baru kami ini paksa pakai MCM 1 karena nanti pun dari Mandiri sudah menyampaikan nanti pasti akan berlaku MCM 2 gitu kan. Jadi mau nggak mau pasti kami tetap harus menyesuaikan dengan MCM 2. Begitu kan ya Pak Mano? Jadi nanti ya makanya ini option terakhir kami juga untuk kembali ke MCM 1 kalau misalkan terlalu banyak kendala atau pas ada sesuatu yang urgent, jadi kami terpaksa memakai MCM 1. Tapi ini menjadi pilihan utama kami. Yang kami minta kami itu yang di sesuai email kami Pak, yang tentang status transaksi Pak Mano, mohon penjelasannya. Kalau bisa tampilannya disesuaikan dengan MCM 1 karena kami sudah punya aplikasi yang sudah kami bangun cukup lama dan kami agak kerepotan kalau tampilannya ini berubah. Gimana Pak Mano? Kira-kira bisa nggak Pak? Untuk yang ini ya Bu, untuk open statement-nya itu ditambahkan menu rekening. Kemarin udah diinformasikan. Jadi dari kami Bu, implementer untuk kantor pusat itu sudah mendata masukan-masukan yang akan yang dialami oleh implementer seperti yang Yasar ini disampaikan. Udah kita informasikan ke sisi IT Pro. Gimana ya? Jadi kalau misalnya ternyata ada isu yang lagi izin Bu Feni kan berharapnya ada feature yang di MCM 1 di MCM 2 nggak ada, tapi di MCM 1 ada, bisa dimigrasi ke sana. Tapi kan ini kan belum bisa diakomodir sama Mandiri ya Mas Mano ya. Nah berarti baiknya apakah nggak apa-apa nggak kalau better di dasar ini pakai MCM 1 dulu aja biar nggak bingung gitu nanti pindah-pindah MCM 1 MCM 2 gitu Mas, sampai dengan kita enhance yang MCM 2-nya. Emang kapan nih Bu Kasta bener-bener pakai MCM 2 gitu kan, udah nggak pakai MCM 1 akhir tahun lain ini ya Mas Mano ya, akhir tahun. Iya Bu, karena masih banyak kayak semacam ini ya Bu, request khusus ya. Kan saat saat kita implementasi di Yasar ini, itu pun juga terjadi di nasabah lain. Kayak yang tadi disampaikan sama Pak Bayu sama Ibu ya, bahwa Yasar ini itu menggunakan today transaksi status inquiry tadi itu yang ada account statement-nya, yang ada rekeningnya di sebelah di kolom A. Itu kan khusus tuh Bu. Artinya tidak standar. Kita maintain khusus sehingga kita juga akan menjawab nasabah-nasabah yang seperti itu. Jadi bukan cuma Yasar ini sih sebenarnya, ada yang auto insert-nya itu juga di encrypt, ada yang itu yang nasabah-nasabah yang belum kita pindahkan masih akses MCM 1 tuh seperti itu Bu. Jadi yang pertama kali didahulukan itu memang yang nasabah-nasabah standar gitu. Kalau Yasar ini kan nasabah standar, tapi di sisi di sisi inquiry datanya itu yang ada sangkut pautnya sama aplikasi lain yang tadi Bu Feni bilang. Ya seperti itu sih. Makanya kalau nasabah lain Bu, kalau udah kita migrasiin ke MCM 2, itu MCM 1-nya nggak bisa diakses. Oh gitu. Jadi semua nasabah bisa buka MCM 1 ya Pak ya? Iya, kalau yang Yasar ini MCM 2 sama MCM 1-nya kan masih bisa diakses untuk mengakomodir data status inquiry tadi tuh yang di-download sama Pak Bayu. Ya, tapi kalau di MCM 1 itu sekarang ini karena kita sudah pakai MCM 2 cuman bisa lihat itu aja ya, masih rekening keuangan aja ya Mas ya. Kalau yang di status transaksi udah nggak kelihatan kan ya di MCM 1 Mas Amin?
Siap, izin untuk di MCM1 kita hanya untuk download transaksi sendiri aja. Kalau untuk transaksinya dijalankan di MCM. Memang seperti itu ya Pak Manu ya? Belum ada. Iya. Terus saya bingung sampai akhirnya bisa download dari Skype perwakilan tuh apa sampai namanya istilahnya? Siap, izinin kami praktekkan. Itu karena kemarin saya internetnya lemah atau memang harus seperti itu? Nah ini Pak Manu sering seperti ini ya Pak Manu? Iya Pak. Aduh, saya jadi malu. Saya juga malu Bu. Soalnya yang saya alami juga bukan hanya di tempat ibu aja sih. Banyak yang komplain ya Pak Manu ya? Iya, ini kok connect to server tuh maksudnya apa ya? Mungkin kalau dari IT, penjelasan di IT kami kan memang dia ada job untuk nge-refresh ya ibu, makanya itu. Nah job yang refresh itu pun juga kena di, nah itu kan lokat sendiri ya Pak? Iya, sering Pak. Nah job nge-refreshnya itu juga masih senggol refresh logout dari user. Makanya kita udah informasikan itu udah jadi kendala, jadi apa ya sejak ibu. Cuma kata IT itu masih minor, nanti diperbaiki kalau dari sisi yang penting menu-menunya sih kata teman-teman IT kami diperbaiki dulu, itu nanti yang logout yang connect ke server kayak gitu. Saya jadi malu gini. Ini Pak Manu, maksudnya Ibu tadi shopping di MyTest dia kan custom ya dari tanggal 1 sampai tanggal 22. Iya, ya ini Bu. Nah itu Pak di bawah. Nah di sini Pak Manu. Oke, terus Ibu kan sering download nih di sini. Dia diklik di sini terus di download. Dia kadang nggak nampil semua. pending task ya Pak? Nah ini kan baru 10 nih. Sekarang kan ada 68 Pak. Oh sekali sekali Ada satu slide. 68. Yang sebelumnya itu di ini kenapa? Goyang-goyang. Yang show-nya itu diganti jadi 100 Ya kalau show-nya bisa, show-nya diganti. 100. Satu potret berapa? 100 bisa nggak ini? Sisi 100. Ada yang Yang di sini Bisa terus dulu ya? ya 25 aja dia. 25 dia. Itu bisa di-adjust itu. Segini aja Mas, sekitar 50 Paling maksimum. 100 mungkin. ada pilihan Bagian. ya 344 Pak Manu. Nah kalau dipencet di sini harusnya kan tercentang semua ya 344 transaksi. Tapi ini cuma 10. Harus di scroll dulu ke bawah. Tampilannya. Kalau di padahal kan sampai ribuan Pak, agak repot Pak langsung nyeprol. kalau di customize table Udah pernah saya coba Mas. Dia customize tabelnya cuma nyeting ini ini ya Pak. Iya. Benar, Pak. Nggak ada show-nya di sini. Harusnya kan ada show di sini. Kalau ada tulisan show sekian baris bisa Pak, kayak yang bilang di atas.
ke download semua. Ini kan so masih 90. Nah kalau masih 90 ini 100. Nah ininya harus bisa berdownloadnya 100. Sesuai dengan yang di picklist ya. Ya harus sesuai dengan show-nya Pak. Bisa select all gitu kali ya Pak Mana ya? Itu select all cuma 100. Iya Mbak. Karena tampilannya Kalau itu dia- nggak ada pilihan. Kalau di MCM1 tuh dia ketika dia klik select all dia kena semuanya kan. Ini nggak ada menu. Gua bisa di select all lagi Pak. Sudah Terus download. Nggak bisa sampai bawah kan. baru kena 110 110 Pak. Sesuai sama yang di itu ya. Ya sesuai yang kami seprot. Di downloadnya Pak. Itu dia. Download berapa? Oh dia yang ke download hanya yang itu ya. Oke. Yang 110 itu. Sampai Iya. Jadi masukkan juga nih. awal kita bahas Pak. Nomor 5 itu maksa. Kamu belum bisa di MCM kan itu masih bisa dibuka sih. Iya. Karena itu informasi kalau dibuka belum sama ya masalahnya. Iya. Jadi kalau dari Mbak Vika kemarin informasinya jadi mesti dibukanya perpanjangan sebulan sih Bu. Iya. Ya udah sementara Ini coba saya bawa dulu ya Bu yang ini kan baru di meeting ini saya baru ketangkep nih yang apa namanya scroll klik all untuk transaksi statusnya itu tidak semuanya ya tercover. ya Nanti saya coba kalau ada waktu. Jangan dicoba. ngomong ketemu Bu Kasta di sini Pak Kasta. Iya Ibu izin. Pak Kasta, ini kan ya selain kami memonitor pengeluaran BNN, kami juga memonitor income juga Pak Kasta. Nah terhadap itu sampai detik ini tuh masih banyak sekali tunggakan yang ada di sekolah. Tunggakan ini kan kami tidak tahu, tidak yakin bahwa tunggakan itu memang dananya itu belum dibayarkan oleh orang tua siswa atau sebelumnya sudah dibayarkan orang tua siswa secara tunai ke sekolah tapi dari sekolah tidak menyertakan melalui VE gitu bukan karena kalau sudah lewat udah close period kan sekolah harus menginput sesuai apa yang diterima gitu kan bulan depannya. Nah kalau saya kebayang aja kayak kita kalau bayar Indit atau bayar Telkomsel gitu kan kalau ada notifikasi tuh Pak Hasan, mungkin nggak sih kalau ada seperti itu gitu? Ini notifikasinya ke Orang tua siswa. ya Bu ya. Mungkin nggak kayak kalau saya misalkan kita bayar di home gitu kan ada notifikasi ya sudah dibayarkan gitu, makasih atas pembayarannya gitu. Yang itu aja sih nggak pasang, mungkin nggak jadi ini punya fasilitas atau bisa memfasilitasi kami untuk biar bisa ada kontrol. Kalau seperti ini kan kami dari pusat atau cabang saja sama sekali tidak ngerti itu sebenarnya orang tua sudah bayar atau belum sih. Jadi orang tua sendiri juga dia tidak akan tahu bahwa apa yang dia setorkan disampaikan ke pusat nggak sih uangnya itu. Yang penting sudah bayar gitu kan, karena kan orang tua kan nggak terlalu memikirkan itu, yang penting sudah bayar, yang penting sudah punya bukti dari sekolah, tapi itu tidak termonitor sampai di kami gitu bahwa si orang tua itu sudah membayar SPP gitu Pak Kasta.
Oh, oke, baik Bu. Berarti sebenarnya ini hanya sebagai notifikasi dan sebagai pemberitahuan kalau sudah terbayar atau ternyata selama ini sudah bayar tapi kok nggak ada notifikasi, berarti jangan-jangan belum dibayarin ke Yasarini pusatnya gitu ya Bu. Jadi kan emang nggak ada, emang belum ada kan nggak ada notifikasi, nggak ada pemberitahuan seperti itu ke orang tua siswa gitu. Nah, kalau misalkan ada fasilitas itu, apakah bisa kami minta untuk difasilitasi? Tapi jadi SMS-nya dibayar orang tua gitu Bu ya? Kalau ya Bu, nanti saya. Kalau mandiri itu kan ada notifikasi ya untuk transaksi debit atau kredit itu SMS-nya memang yang membayar emang nasabah itu berapa sih yang bayar sekarang itu dengan SMS sekarang udah murah nih, atau mungkin ada selain SMS itu nggak ada yang lebih ya mungkin ya WhatsApp sih Bu, sekarang kita banyak kan WhatsApp. Nanti sini izin Bu, ini kan kita sebenarnya Yasarini kan juga ada namanya produk Edu Portal ya. Dulu kan kita pengennya Edu Portal sebenarnya semua sistemnya secara digital, baik guru-guru itu ada modul pelajaran juga di situ. Nah, mungkin di sini kan ada Mbak Praktika juga nih. Dulu tuh nanti Kasa cek juga nih, seingat saya tuh memang ada beberapa hal yang nanti ada notifikasinya, apakah termasuk dengan sistem pembayaran ini bisa dinotif ke orang tua siswa. Karena setahu saya itu memang waktu itu kita pernah menawarkan ke Yasarini terkait kayak daftar absen dan lain-lain itu bisa juga diakses sama orang tua murid, seperti itu Bu. Nah nanti tapi kan ini kan sekarang kebutuhannya intinya mau ada notifikasi terkait dengan pembayaran. Jadi ketahuan selama ini sudah bayar itu benar udah masuk belum ke Yasarini atau tidak gitu kan Bu ya. Jadi kalau ternyata bila mana orang tua siswa tidak pernah sudah bayar tapi tidak pernah menerima notif, bisa jadi nggak pernah terbayarkan ke Yasarini gitu kan Bu. Mungkin itu hanya untuk jaga semuanya kan Bu ya, untuk prosesnya bisa lebih baik. Itu sih sementara kalau itu aku akan jajaki dulu ya Bu ya, yang terkait dengan karena setahu saya sekarang memang kita kan ada dua sistemnya, WhatsApp sama SMS. Memang SMS itu sebenarnya lebih murah, tapi kayaknya udah nggak common lagi sekarang. Biasanya kan orang pakai WhatsApp ya Bu ya. Tapi nanti Kasa cek ya Bu ya, untuk data Yasarini bisa kita custom seperti itu atau enggak. Dan nanti kalaupun bisa apa aja yang diperlukan nanti segera kita mudah-mudahan ya Mbak ya. Terus Mbak Vika, saya sudah pernah sudah minta lama sekali 6 bulan lebih kayaknya tentang rekening itu Mbak. Operasional. Rekening operasional sekolah yang saya minta masukkan ke MCM. Istilahnya apa Mas Amin? Itu ya benar ya? Iya betul Bu, didaftarin di MCM. Iya. Itu gimana Mbak Vika perkembangannya? Untuk syarat-syaratnya kan kemarin dari Mandiri hanya meminta diarahkan ada materainya, pengajuan dari masing-masing pemilik rekening itu kan sudah kami laksanakan. Sudah lama sekali kayaknya sebulan saya sudah haruskan harus mengirimkan dalam waktu sebulan harus selesai semua dari Sabang sampai sudah saya selesaikan Mbak. Nah sekarang kendalanya gimana Mbak? Mbak Kasta kok sampai saat ini kami belum dapat informasi tentang itu hal itu perkembangannya, kendalanya apa gitu. Oh siap, ya Bu. Jadi sebenarnya setelah kita menerima surat-surat dari teman-teman di cabang, itu kita sudah memproses di portal kita ya Bu ya. Nah kemudian dari teman-teman di portal inilah yang memproses. Nah memang waktu itu sempat ada rejection gitu ya, karena rekeningnya kan jumlahnya banyak, terus kita bikin proposalnya tuh per pengajuan terinformasi agar digabungkan dalam satu portal. Kemudian kita sudah submit juga dalam satu portal. Nanti mungkin coba saya cek kembali status terakhir karena proses dari tim kita sudah submit, tetapi ada 3 tim lagi di belakang kita nih Bu yang kita belum terinfo dari 3 tim ini mana yang misalnya belum proses gitu ya. Nanti coba kita cek lagi kira-kira yang kurang apa. Tapi sebenarnya kalau dari dokumentasi kalau seksi sudah cukup sesuai, seharusnya tidak ada lagi yang kurang ya
kemudian misalnya kayak nomor rekening ini, nomor apa namanya surat yang mana gitu, mungkin mereka memang ngecek satu-satu, mungkin ada yang penulisannya belum sesuai atau seperti apa, kemudian mereka juga melakukan pengecekan kayak di sistem core banking kita untuk melihat rekening ini statusnya aktif, dormant atau close, mungkin itu yang mereka juga bisa lakukan. Kemarin ada 21 ya Mbak ini yang sudah di Mbak Tika yang berdasarkan semuanya itu sudah dikirim juga Bu izin. Kan ini kan saya banyak banget yang dari kerja ada distribution ya. Kalau kita untuk sampel project satu cabang aja nggak? Kali banyak. Gimana? Nanti baru disuruh yang lain. Mungkin masih kita bikin prioritas aja Mbak. Ini kan tadi seperti yang Mbak Tika bilang kan minggu ini mau diupdate ke ini ya. Tapi kalau boleh diupdate plus ada yang udah masuk dulu gitu ya Bu ya, maksudnya tulisannya yang dulu bisa kalau yang lain tuh nggak apa gitu. Soalnya kan banyak kan yang mereka. Iya karena dia sebenarnya kita yang Mbak Tika cuma memang agak banyak. Tapi ini Mbak Tika dibandingkan di prioritas yang lain. Baik-baik kalau kita memang kemarin memang dari sering kita terima kan banyak ya. Pak Fatul ada yang perlu disampaikan nggak Pak Fatul mumpung lengkap? Oke. Terima kasih. Sampai bertemu kembali ini. Untuk sementara itu sudah cukup Bu. Mungkin Mandiri harus mempersiapkan yang paling poin yang tadi itu MCM-nya, dan yang kedua yang paling urgent rekening operasional bisa dimasukkan MCM itu. Udah mantap udah. Terima kasih Bu. Karena rekening operasional itu kan selama ini kan ibaratnya memang tidak bisa kami sentuhkan ya, kami nggak ngerti uang yang sudah digeser dari rekening penunjukan ke rekening operasional itu benar-benar dipakai nggak sebenarnya ada uang-uang yang ditanggung di situ selain bergeser dari rekening penunjukan atau tidak. Nah itu kami buat alat kami untuk monitoring itu sebenarnya memang ini ada diprioritaskan Mbak Fika seperti yang tadi sampaikan kan biar segera kami bisa melihat rekening operasionalnya setiap sekolah. Mas Amin ada tambahan lagi ya Mas Amin? Mohon izin Ibu, sementara cukup. Dari kami sudah cukup itu di katakan Mbak Bika, Bu Sri, Pak Manu. Mungkin yang lain-lain kalau saya mau ngomong masalah token ke siapa Mas Amin? Udah pernah laporan Mbak Kasta saya ya. Dan kami kan udah itu Mbak Kasta udah 4 tahun lebih ya. Dan tentunya kan itu berbarengan. Pasti kondisi baterai, kondisinya token di seluruh sekolah kan atau cabang itu kan mungkin hampir sama. Nanti takutnya kami rusak satu, rusak semua bingung Mbak Kasta. Bantunya gimana ya? Gimana ya Mas? Minta tahu ke siapa saya harus tanya. Tapi izin Bu, ini kondisi sekarang kan waktu itu kan Kasal sempat bilang at least setengahnya 5 dulu kita siapin di cabang ya Bu ya. Waktu itu udah pernah diterima belum ya? 5. Ya, mohon izin Bu Kasta, untuk yang kami terima itu baru token yang untuk ya ARG 002. Untuk yang 01 belum izin. Oh oke. Iya Bu, sebenarnya gini Bu, waktu itu kan sempat kita kan memang ada beberapa dari request, mungkin Mbak Fika boleh nambahin ya. Itu kan token tempat timnya Mbak Fika, tapi memang waktu itu kan Mbak Fika lihat ternyata kok ada token yang nggak ternyata banyak banget yang dipakai sama istri tapi tidak aktif. Waktu itu mungkin udah confirm juga ke Pak Amin ya. Nah tapi ternyata itu ya udah, nanti mungkin izin Mbak Fika itu kita anggap aja memang nggak aktif sudah kita lupakan aja, karena barangnya di mana juga mungkin udah disebar ke seluruh Indonesia ya Bu ya, karena itu kan pasti udah ke Indonesia Raya. Nah intinya mungkin itu bisa dilacak nggak sih Mbak Kasa? Yang nggak apa? Bisa dilacak nggak? Punya siapa bisa gitu? sih, waktu itu udah pernah di share ya Mbak Fika ke Pak Amin ya Mbak Fika ya.
Ya, nanti coba kita tarikan data yang terbarunya juga ya, biar barangkali yang kemarin-kemarin ada yang sudah digunakan. Nanti coba kita tarik list token terbaru. Kemudian kalau di rencana penggantian token itu memang sifatnya kalau misalnya ada request Ibu, cuma kalau penggantian token itu memang token yang lama harus dikembalikan juga nih ke kita gitu. Itu yang izin Ibu, Bu Kasta sama Mbak Vika, izin yang ada di kami token yang mati ini ada 5 izin yang ada di yayasan. Oke. Kalau yang kemarin ditukar ya Mbak Vika ya? Ya, kemarin itu yang disampaikan oleh Bu Vika sekitar ada 7 lebih ya Bu ya. Cuma yang bisa kami kumpulkan ini hanya ada 5. Yang sisanya kami nggak tahu kemana sih. Oh, nggak apa-apa Pak, yang 5 dulu. Siap. Siap. Nanti kami kirimkan ke Mbak Vika ya untuk tokennya. Untuk kami kirimkan ke Mandiri Pusat. Kami Boleh Pak. kalau tadi disampaikan ada yang tidak aktif, berarti selama ini gimana pengajuannya? Padahal yang saya tahu kayaknya udah pada ngajuin nih. Ya semua cabang ajuin semua gitu, nggak ada yang gaji kan? Siap. Kan itu gimana? Bisa katanya nggak aktif tapi bisa ngajuin gaji itu gimana prosesnya? Siap. Izin Ibu. Halim hanya aja mandiri ya. Nunggu Ibu datang gitu ya. Nggak bisa ngajuin yang mau ngopi ya. Nggak bisa lagi di sini sekarang. Di kulkas nih ada kopi instan sih Bu. Tapi sih bener kangen Ibu lah, kalau udah bulan Maret sih kangen banget lah sama Ibu. Tunggu kedatangan Ibu ya. Apa sih Pak di sana? Iya. Ayolah kita masih yang lama masih Pak. Kita kapan dulu ya. Silakan Mbak kita datang ya. Siap Ibu. Siap Bu. Ya. Kayaknya hanya itu Kata Sri, Bapak Manu yang kami sampaikan unek-unek kami, masalah yang dari kami, pastinya nanti bakal selalu menyusul. Saya laporkan kalau ada permasalahan. Siap Bu. Terima kasih intinya, bantuannya, poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh Mandiri, dan mudah-mudahan MCM 2 bisa segera sempurna, tidak ada masalah lagi. Sukses, mau untuk bahasa singkat Putri Kaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.